Lause? Good. Nah kemarin nih kita baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah masih semangat gak nih? Masih dong, harus semangat karena Yesus sudah bangkit. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat. Iya gak sih Lause? Iya, untuk mengikuti ibadah lagi hari ini ya. Pastinya adik-adik yang di rumah sudah siap ya. Cari tempat yang nyaman, duduk manis. Karena kita mau bersaat teduh. Kita mau bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Teman-teman, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan kita yang terambil dari Mazmur 19 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya Lause Lydia bersama adik-adik yang di rumah. Kita akan bacakan dari alamatnya kemudian ayatnya ya. Kita akan baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Ya, ada apa? Masih ingat nggak lagu waktu Paskah baru-baru ini? Hah, yang mana tuh? Yang hey ho karena kasih. Oh, lagu yang ada gerakannya itu yang bikin kita semangat. Benar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengan adik-adik di rumah menyanyikan pujian ini. Mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Oke. Jadi adik-adik, kita akan nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Kasih sayang. Sambil berdiri tentunya. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Hey ho, hey ho, karena kasih-Mu. Hey ho, karena berkat-Mu. Hey ho, Kau akan bersorak-sorak. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Sama-sama katakan hey ho. Hey ho, karena kasih-Mu. Hey ho, karena berkat-Mu. Hey ho, Ku akan bersorak-sorak. Hey ho. Hey ho, karena kasih-Mu. Hey ho, karena berkat-Mu. Hey ho, Ku akan bersorak-sorak. Kita akan angkat satu lagi pujian. Anak Allah Yesus namanya.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasanya, persembahan kita dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, adik-adik bisa memasukkan uang ke dalam sebuah amplop, lalu adik-adik minta tolong ke papa mama untuk mengantarkannya ke gereja. Dan cara yang kedua, nah, adik-adik boleh minta tolong ke orang tuanya juga untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Oke, kita akan angkat satu pujian. Aku diberkati. Iya, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan Engkau. Dan kami akan menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik saya undang bangkit berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya.
semuanya, Mama, Papa, Om, Tante, Oma, Opa. Ketemu lagi dengan Pastor VVL. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau pimpin, kami bisa duduk dan mendengarkan dengan baik. Jugalau saya yang bercerita, Engkau yang pimpin dia ya Tuhan. Dan juga supaya kami semua bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya diambil dulu Alkitabnya. Oke, terus langsung mau nanya dong, Paskah. Nah, Paskah itu tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus, apa? Bangkit, betul. Nah, pada hari yang sama, pada saat Yesus bangkit, nah cerita ini ada dalam Alkitab, yaitu di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita dengar yuk ceritanya. Pada hari Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus bangkit, ada wanita-wanita yang datang ke kuburnya. Namun, malaikat mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Lalu pada hari itu juga, ada 2 orang sahabat dari murid Yesus. Mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang jaraknya 7 mil atau 12 km dari Yerusalem. Di tengah perjalanan mereka sedih dan mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Lalu datanglah Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kleopas pun menjawab, "Apa kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem?" Yesus bertanya lagi, "Memang apa itu?" Dan mereka pun menjawab bahwa Yesus yang membuat mujizat, yang banyak membuat mujizat dan melakukan perbuatan baik, tapi dia harus disiksa, disalibkan, dan mati. Bagaimana mungkin dia disebut adalah juru selamat? Lalu Yesus pun berbicara pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka sudah mau sampai di kampung Emmaus. Pada saat Yesus ingin melanjutkan, mereka memaksa agar Yesus ikut bersama-sama dengan mereka, tinggal bersama-sama. Waktu mereka duduk, mengambil roti, mengucap berkat, lalu Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, baru mata mereka terbuka dan mengenal bahwa itu adalah Yesus. Namun Yesus segera lenyap. Mereka sangat senang kalau mereka sudah bertemu Yesus. Mereka langsung kembali ke Yerusalem. Mereka memberitahukannya kepada teman-teman mereka yang lain bahwa mereka telah melihat Yesus, bahwa Yesus itu memang hidup. Dari cerita hari ini kita belajar 2 hal. Pertama, anak-anak harus bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita loh. Selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Di dalam kesedihan, di dalam kebingungan, di dalam kesenangan, Tuhan Yesus ada beserta kita. Ingat bahwa Yesus selalu beserta kita ya. Sekarang ini Tuhan Yesus menyertai kita melalui apa? Pertama, dari Alkitab, dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa tahu dari saat kita doa. Waktu kita doa, Tuhan menjawab doa-doa kita. Juga Tuhan Yesus bisa menggunakan puji-pujian loh saat lagu-lagu yang kita nyanyikan. Nah, kita bisa menyadari kalau Tuhan Yesus itu
menyertai kita. Nah ya, sekarang aja ya, kita pandemi udah setahun lebih. Dan kita juga ibadah online, sekolah, udah 1 tahun lebih loh. Tapi kita tetap kan bisa berjalan, kita bisa bekerja, mama papa, lalu kita bisa sekolah, semuanya. Nah, walaupun susah, Tuhan tetap mencukupkan kita juga. Itu namanya bukti penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar kalau kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita juga ceritain hal ini ke orang lain. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus aja melindungi kita, menjaga kita saat kita tidur, dan besoknya kita bisa bangun. Itu suatu penyertaan Tuhan. Sekarang ayat hafalan ya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, demikian firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan. Lalu aktivitasnya, Lause mau bikin kuis. Oke. Pertanyaan pertama. 2 orang murid Yesus itu, mereka berjalan kemana sih? Lalu salah satu orang murid Yesus itu namanya siapa? Di mana atau waktu kapan mereka mengetahui bahwa yang bersama-sama mereka itu adalah Tuhan Yesus? Oke, sampai sini dulu ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ayat hafalan dan aktivitasnya dikumpulkan kelas Komsel ya. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan bahwa kami selalu Engkau sertai dimanapun dan dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan, dan ajar kami pula ya Tuhan supaya kami berani mengatakan pada orang lain mengenai penyertaan-Mu itu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Oh, mau ngapain? Oh, mau makanya. Kemarin itu loh yang Paksu bilang soal berbagi kasih itu, mau berbagi poin. Kamu mau bagi berapa? Buat kumpul-kumpul di gereja. Ih, orang udah capek-capek ngumpulin poin. Jadi kamu nggak mau bagi? Iya. Hah? Tapi kan kok kemarin kan Lause bilangin soal menjadi terang dunia kok. Kan Koko kan udah dapet kasihnya Tuhan. Nah kita tuh mau berbagi juga, berbagi kasih juga, mencontoh Tuhan. Iya. Baiklah, aku akan berbagi poin. Wah, Koko mau jadi terang dunia ya? Iya. Koko keren. Oke. Lagian ya kok, poinnya nanti bisa dikumpulin lagi kok. Oh, begitu. Iya. Ya mau ya kok? Mau. Nanti ya kok. Ya. Ntar banget kok. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Benar ya adik-adik, Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik tetap setia beribadah, mengerjakan aktivitas dan juga ayat hafalan. Tentunya orang tua, kami sangat harapkan membantu adik-adik mengerjakan semuanya dengan baik.
Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk Lause-Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Pada kesempatan ini, Lause Putra bersama dengan semua Lause mengucapkan terima kasih banyak untuk orang tua dan adik-adik yang sudah mendukung dan juga berpartisipasi dalam kegiatan Paskah tahun ini. Ada lomba yang sudah dilakukan. Selamat untuk pemenang. Ibadah minggu lalu juga berjalan dengan baik. Semua kita bersyukur Tuhan yang memimpin. Harapan Lause, kita sebagai keluarga sekolah minggu tetap setia, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini, Lause Putra akan pimpin dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan yang sangat berharga. Karena kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian kami, melalui gerakan kami, dan juga melalui doa syukur kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik melalui persembahan, dan juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan berikan kesehatan, kesetiaan, dan juga semangat untuk belajar. Papa dan mama mereka, orang tua yang setiap hari bekerja, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pelihara dengan segala berkat. Lause-lause yang dengan setia melayani, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dan dalam segala tanggung jawab yang ada. Terima kasih ya Tuhan. 1 minggu ke depan, Tuhan yang pimpin dan tolong kami sehingga kami tetap bersuka cita. Ini doa syukur dan permohonan kami dalam nama Yesus. Kami berserah dan kami menantikan berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang memimpin kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.